adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah hadir di ibadah sekolah minggu lalu. Oh iya, kakak-kakak juga mau ucapin terima kasih untuk papa mama dan opa oma yang selalu mendampingi adik-adik ibadah sekolah minggu di rumah. Semoga semuanya sehat selalu ya. Sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Dan selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, perkenalkan aku Kak Cika dan aku Kak Dwi, kami dari GKP Jemaat Depok. Nah sekarang Kak Cika mau tanya adik-adik apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan baik ya Kak. Seperti Kak Dwi kabarnya baik, Kak Cika gimana kabarnya? Kak Cika baik banget. Puji Tuhan. Semoga oma opa, mama papa dan juga kakak sekolah minggu semua dalam keadaan yang baik ya. Amin. Nah Kak Dwi, sebelum kita mulai ibadah kita, kayaknya kita mau absen dulu kali ya? Oh iya boleh Kak Cika, kita absen semua klasis ya Kak Cika ya. Boleh. Nah yang pertama ada adik-adik dari Klasis Jakarta. Hai. Yang kedua ada adik-adik dari Klasis Priangan. Hai adik-adik Klasis Priangan. Yang ketiga ada adik-adik dari Klasis Bekasi. Halo. Dan yang keempat ada dari Klasis Cirebon. Hai adik-adik semua. Yang kelima ada adik-adik dari Klasis Bogor. Hai Klasis Bogor. Yang terakhir kita sapa adik-adik dari Klasis Purwakarta. Hai halo adik-adik. Nah Kak Dwi, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau saat teduh sejenak nih. Saat teduh dimulai ya. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada pagi ini, adik-adik Kak Dwi ajak untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Walaupun duduk senang, berjalan pun senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Karena adik-adik walaupun duduk, mau berjalan, mau berdiri terus senang, adik-adik masih tetap berdiri dulu ya. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Salam teman-teman, mari tahu doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau ibadah. Terima kasih kami berkati kakak-kakak sekolah minggu. Ya amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Nah Kak Dwi, sekarang Yes, kita Kak mau Cika. mendengarkan firman Tuhan nih. Ya, betul Kak Cika. Sebelumnya Kak Cika mau ajak adik-adik untuk sama-sama memuji nama Tuhan kembali lewat lagu Dengar dia panggil nama saya. Sambil dipersiapkannya adik-adik Alkitab dan buku catatannya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sungguh bergembira banget ya Kak Cika ya, kalau Tuhan Yesus selalu setia sama kita dan kita juga harus setia sama Tuhan dan dengar-dengaran dengan
firman Tuhan. Betul banget Kak Dwi. Nah sekarang kita Yes. akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan pada hari ini. Yuk dipersiapkan buku catatannya, Alkitabnya, Alkitabnya. dan juga pasti hatinya dong Kak Betul Dwi. Kak Cika. Yang akan bercerita hari ini siapa Kak Cika? Siapa ya? Ada yang tahu gak nih? Yang akan bercerita hari ini ada Kak Lona. Dipersilakan untuk Kak Lona. Halo adik-adik semua, apa kabarmu hari ini? Sehat semuanya, baik? Puji Tuhan. Jikalau ada yang kurang sehat, ada yang sakit, kakak doakan cepat sembuh ya. Tuhan berkati ya. Ya, adik-adik kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Kak Lona. Ya, Kak Lona akan memimpin pelayanan firman pada pagi hari ini untuk adik-adik yang berada di Gereja Kristen Pasundan dimanapun berada, di GKP manapun gitu ya. Kak Lona berasal dari GKP Jemaat Depok. Ya, selamat pagi semua adik-adik ya. Semua Kak Lona harapkan dalam keadaan yang baik. Kak Lona mau cek dulu kita kan semuanya di GKP ada 6 klasis ya. Nanti adik lihat ada teks, ada tulisan di layar adik-adik. Adik-adik itu berada di klasis mana gitu ya. Apa saja klasisnya? Klasis GKP wilayah Cirebon. Yuk lihat. Klasis GKP wilayah Priangan. Lihat, ada. Klasis GKP wilayah Purwakarta. Klasis GKP wilayah Bekasi. Klasis GKP wilayah Jakarta. Dan satu lagi, yang terakhir ada 6. Kak Lona ada di dalamnya. Klasis GKP wilayah Bogor ya. Adik-adik semua, kita bersyukur kita sama-sama boleh kebaktian bareng-bareng ya. Di kebaktian online di rumah saja. Kita akan membaca firman Tuhan, akan merenungkannya bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kak Lona akan pimpin. Adik-adik boleh ikuti dalam hati. Yang mau ikuti dengan suara keras juga boleh. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini kami boleh kebaktian sekolah minggu secara daring, secara online di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur pada pagi ini kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkannya. Ajari kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini diambil dari Keluaran. Dari Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 31. Ayat 15 sampai 31 ya, Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kita baca bersama-sama firman Tuhannya. Kak Lona juga akan baca, ini Alkitab Kak Lona ya. Kalian juga baca, buka Alkitabnya. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, menyanggapkah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katalah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan menenggelamkan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan
orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah Raya yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awak itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikian ialah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awak itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain malam itu. Lalu Musa melurahkan tangannya ke atas laut, dan semalaman itu Tuhan membukan air laut dengan perataran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tepat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengajar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awak itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaunya tentara orang Mesir itu, membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliput orang Mesir, melimput kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencapakan orang Mesir ke tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi mereka dan orang
berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita semua yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca. Temanya tentang Musa memimpin bangsa Israel selamat menyeberangi Laut Teberau. Adik-adik yang berada di seluruh GKP, juga di pos-pos kebaktian. Halo, tadi Kak Lona lupa menegur anak-anak di pos kebaktian. Halo semua, adik-adik yang ada di pos kebaktian. Kabar baik ya, Tuhan berkati semua. Ya, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata Firaun memerintahkan para tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah berjalan jauh meninggalkan tanah Mesir dikejar sama tentaranya Firaun. Nah, sampailah pada Laut Teberau. Loh, gimana nih nyeberanginnya? Bagaimana menyeberang Laut Teberau yang demikian luas? Lalu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya ke Laut Teberau. Apa yang terjadi? Laut Teberau terbelah. Tuhan memakai angin timur yang keras untuk membelah Laut Teberau, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering, bisa berjalan di Laut Teberau. Lalu mereka berjalan, bangsa Israel berjalan menyeberangi Laut Teberau dengan di atas tanah kering, karena tadi lautnya sudah terbelah ya. Nah, ketika bangsa Israel berjalan di atas Laut Teberau yang kering itu, tentara Firaun tetap mengejar mereka di belakang. Tuhan melihat makin dekat, dan mereka juga tiba di Laut Teberau. Tiba juga mereka di tanah kering itu. Apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan, apakah kembali menolong bangsa Israel? Iya. Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Gimana caranya ya? Tuhan kembali melakukan apa? Apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel kembali? Kita lihat kembali bagaimana Tuhan menolong orang Israel. Tadi Laut Teberau terbelah dua supaya bangsa Israel bisa melintas. Sekarang untuk menolong kembali orang Israel dari kejaran tentara Mesir bagaimana? Tuhan menyuruh Musa kembali mengulurkan tangannya ke Laut Teberau. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke Laut Teberau. Apa yang terjadi? Laut yang tadinya terbelah dua kembali bersatu airnya, dan tersapulah
tentara Mesir dari air itu. Mereka jadi tenggelam. Mereka nggak bisa berjalan lagi di Laut Teberau seperti bangsa Israel. Mereka tersapu oleh ombak, oleh air Laut Teberau. Sedangkan bangsa Israel selamat sampai tujuan. Bangsa Mesir, orang Mesir tersapu oleh air laut, tapi bangsa Israel ditolong Tuhan sampai ke seberang Laut Teberau. Nah, adik-adik yang kakak kasihi dalam Yesus Kristus, kalau saat itu bangsa Israel sudah dipimpin, sudah ditolong oleh Tuhan menyeberangi Laut Teberau. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan adik-adik dan Kak Lona? Bagaimana dengan adik-adik bersama orang tua? Tetap ditolongkah pada saat sekarang? Jawabannya apa? Hayo, siapa yang jawab? Tetap ditolong, Kak. Tuhan tetap menolong kita, Kak. Tuhan tetap menolong kami, Kak. Tuhan tetap memberikan kasih-Nya, cintanya, pertolongannya kepada kita semua. Betul. Betul. Nah, adik-adik, semua kita tahu ya, saat ini kita berada dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, itu bahasa Inggrisnya ya, kalau bahasa Indonesianya pandemi COVID-19. Sudah 1 tahun lebih. Kak, apakah Tuhan tetap menolong kita di masa pandemi ini? Oh iya, betul. Tuhan tetap menolong kita. Apa saja yang Tuhan sudah lakukan? Oh, banyak. Nah, adik-adik, sejak setahun lalu, sejak bulan Maret tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan. Anak-anak sekolahnya tidak usah ke sekolah ya, dari rumah saja. Belajarnya dari online, dari daring. Itu cara Tuhan menolong adik-adik supaya tidak terkena virus COVID-19, supaya penyebarannya bisa terhentikan. Tidak kemana-mana, adik-adik bisa sehat. Jadi adik-adik dianjurkan sekolah, diminta oleh pemerintah untuk melakukan sekolah dari rumah saja, dari secara daring, secara online. Adik-adik ada yang pakai HP, handphone, ada yang pakai laptop ya sekolahnya. Nah, itu cara Tuhan menolong kita. Tuhan pakai pemerintah untuk menolong kita. Tadi Tuhan pakai Musa ya, mengulurkan tangannya. Sekarang Tuhan memakai pemerintah untuk menolong kita. Mengeluarkan kebijakan, belajar di rumah aja. Kebaktian, ibadah di rumah aja. Nah, seperti sekarang ini, kita kebaktian sekolah minggunya dari rumah saja. Kakak rekam, adik-adik bisa menyaksikan. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap sama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Mama papanya tadinya kerjanya di kantor, terus sekarang ada yang disebut work from home, work from office. Kadang-kadang kerjanya dari rumah, kadang-kadang dari kantor. Nah, orang tua yang juga bertani, berdagang, tetap ditolong oleh Tuhan. Bisa nanam padi, bisa panen, bisa berjualan. Itu juga bukti Tuhan menolong orang tua kita, menolong kita. Dari pekerjaan orang tua kita bisa menikmati makanan, minuman, ada berkat Tuhan yang diberikan melalui pekerjaan orang tua kita. Nah, adik-adik, bagaimana lagi cara Tuhan menolong kita dalam suasana pandemi seperti ini? Kita diminta apa? Diminta patuh terhadap prokes. Apa itu prokes? Protokol kesehatan. Prokes, protokol kesehatan. Yang 3M itu loh, hafal? Siapa yang bisa sebutin 3M? Hafal semua, tahu semua. Ayo kita sebutin sama-sama. Yang pertama, mencuci tangan. Cuci tangan ya, sering rajin-rajin mencuci tangan ya. Rajin mencuci tangan. Yang kedua, apa? Memakai masker. Apalagi kalau keluar rumah, pakai maskernya ya. Pakai maskernya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, itu 3M-nya ya, hafal semua ya. Itu cara Tuhan menolong kita. Tuhan menolong orang Israel pada saat
dahulu. Sekarang pun kita ditolong oleh Tuhan. Mari kita rasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Suasana pandemi, kita masih tetap bisa sekolah walaupun dari rumah aja. Masih bisa kebaktian bareng-bareng di rumah saja secara online. Kak Lona bisa menyapa adik-adik yang jauh rumahnya dari rumah Kak Lona. Lona bisa mimpin kebaktian sekolah minggu. Kita bisa berkenalan ya adik-adik ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu ya. Apalagi tadi Tuhan menolong kita. Orang tua masih punya pekerjaan. Bisa nanam padi, bisa panen, bisa berdagang, bisa berjualan. Bisa apalagi, ada yang kerja di kantor, ada yang ngajar. Sesuai dipakai oleh Tuhan. Itu cara Tuhan menolong kita. Adik-adik, dalam suasana pandemi seperti ini, kita sering di rumah saja. Mainnya juga di rumah saja, nggak apa-apa. Kita bersyukur. Yang penting kita semua bisa sehat. Menjaga kesehatan dengan baik. Jaga kesehatan dengan baik ya adik-adik ya. Itu juga cara Tuhan menolong kita. Gimana cara menjaga kesehatannya? Makan makanan yang bergizi. Makan pada saat yang harusnya makan. Ada pagi, siang, sore. Kalau disuruh mamanya makan. Ayo sudah waktunya makan nih. Jangan bilang entar. Ayo langsung makan. Sarapan pagi, makan siang, makan sore atau makan malam, ada ngemilnya. Yang penting makannya makanan yang sehat, nggak jajan melulu ya, makan makanan yang sehat. Tidurnya cukup, nggak kebanyakan main, tidak begadang, ya. Olahraga, Kak Ona juga olahraga, adik-adik juga olahraga ya. Olahraga, gerakin badannya. Sebentar aja boleh, sambil berjemur di luar boleh. Biar makin sehat. Biar makin kuat. Adik-adik makin besar, badannya makin tinggi. Ya? Nah adik-adik, yuk kita belajar di rumahnya dengan sungguh-sungguh ya. Walaupun belajar di rumah, dari rumah saja, secara daring, secara online, ayo kita belajarnya sungguh-sungguh. Tuhan menolong kita. Tuhan akan tetap menolong kita. Kita tetap bisa belajar dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah. Adik-adik bisa menjadi generasi muda, generasi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Generasi anak-anak yang sehat. Generasi anak-anak yang penuh semangat. Generasi anak-anak yang hormat kepada orang tuanya. Rajin berdoa, rajin kebaktian, rajin beribadah seperti sekarang ini kebaktian minggu. Ya? Ayo adik-adik, jangan lupa juga tadi 3M-nya ya. Jangan lupa ya. Rajin mencuci tangan, pakai masker, memakai masker, menjaga jarak. Tuhan akan selalu menolong adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan selalu menjaga adik-adik. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik, nggak pernah. Tuhan selalu menolong adik-adik semua. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan mau menolong kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan mau menjaga kami. Ajari kami juga Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik, hormat kepada orang tua. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kami mau patuh terhadap protokol kesehatan. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Lona untuk firman-Nya pada hari ini. Nah adik-adik, tadi kita diajarin supaya nggak boleh takut ya Kak Dwi. Nggak boleh khawatir juga Kak Cika. Sama keadaan apapun, karena Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Betul sekali. Dan saat ini adik-adik kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu dipersiapkan persembahannya yang terbaik. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan puji nama Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di
di surga. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah membawa persembahan kami kepadamu. Kami memberikan kembali berkat berlimpah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Semoga persembahan ini dapat diterima di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi adik, kami undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita puji nama Tuhan bersama Yesus. Kita bisa melakukan perkara yang besar. Yuk adik-adik. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dialah Raja segala raja. Tuhan Yesus sungguh baik ya adik-adik, sampai Tuhan Yesus mau menguduskan kita, mau menyembuhkan kita, mau membenarkan kita juga ya Kak Cika. Walaupun kita kadang suka luput dalam dosa, kita kadang suka melawan mama papa, suka tidak dengar-dengaran dengan guru, tapi sekarang tadi sudah diingatkan teman adik-adik, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita dan memelihara kita. Betul Kak Cika ya? Betul banget Kak Dwi. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa penutup. Adik-adik ambil sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami diajarkan untuk tidak takut, kami diajarkan untuk tidak khawatir. Kami harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menjaga kami, membenarkan kami, menguduskan kami, sehingga kami, anak-anak-Mu adalah anak-anak yang sangat istimewa bagimu Tuhan. Biarlah kami boleh memperlakukan keistimewaan ini untuk menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Inilah Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami akan kembali dalam aktivitas kami, pimpin dan sertai kami, sehingga kami selalu turut dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga untuk Oma Opa, Mama Papa, dan juga kakak sekolah Minggu. Adik-adik diharapkan untuk tetap jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M. 5M itu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Jadi adik-adik tidak boleh berkerumun dengan teman-teman lain ya. Betul banget Kak Dwi. Adik-adik diharapkan untuk hadir di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.